sahajalma beramal teu jeung ilmuna maka tangtu amalna ditolak teu ditarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah ingin menyampaikan beberapa hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Satu riwayat ala kulli muslimin titik. Tahu wa fi riwayatul ukhra wa muslimatin. Makanya Abah baca thalabul ilmi faridatun wa fi riwayatin ala kulli muslim wa fi riwayatin wa muslimatin. Satu riwayat ala kulli muslimin titik, tapi dalam riwayat lain wa muslimatin. Kenapa muslimin saja tidak pakai wa muslimatin? Ketika muslim disebut, muslimah pasti ikut di bawahnya. Kalau suaminya jadi presiden, pasti ibunya jadi ibu presiden. Kalau bapaknya jadi bapak menteri, ibunya pasti jadi ibu menteri. Kalau bapaknya jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, pasti bapaknya, ibunya jadi ibu gubernur, ibu bupati, ibu wali kota. Kalau bapaknya jadi camat, jadi lurah, pasti ibunya ibu camat dan ibu lurah. Jadi kalau wa muslimin itu pasti muslimah ikut. Akan tetapi karena barangkali supaya lebih jelas, ada satu riwayat wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib kepada muslim laki-laki maupun kepada muslim perempuan. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang harus kita lihat bahwa di sini memakai faridotun, bukan fardun. Di dalam qaidah lughah al-arabiyah, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan akan bertambahnya makna. Fardun itu fardu. Tapi kalau faridotun ada tambahan ziyadah huruf hijaiyah, ya dan tak marbutoh. Fardun itu fardu. Seperti sholat itu fardun. Usolli fardhu zuhr. Baik asar, zohor, asar, maghrib, isya sampai subuh. Padahal kurang apa hebatnya sholat, tapi fardun. Kemudian zakat juga fardun. Begitu buat mereka yang sudah nisab dan dibayarkan, dikeluarkan 1 tahun 1 kali apabila sudah haul. Kemudian puasa, kurang apa hebatnya puasa? 1 tahun 1 kali, bulan Ramadan. Itu juga fardun hukumnya. Kemudian ibadah haji itu juga fardun, yang kewajibannya seumur hidup 1 kali buat mereka yang istitoah. Akan tetapi thalabul ilmi bukan fardun, tapi thalabul ilmi faridotun. Ziyadatul harfi tadulu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf dari fardun kepada faridotun, ada tambahan iya dan tak marbutoh. Ini menunjukkan akan bertambahnya makna. Jadi kalau sholat 5 waktu itu hukumnya fardu, kemudian
zakat buat mereka yang nisab hukumnya fardu, kemudian puasa Ramadan hukumnya fardu, kemudian ibadah haji umroh buat mereka yang istitoah hukumnya fardu, maka tolabul ilmi lebih fardu, maknanya lebih fardu daripada sholat, lebih fardu daripada zakat, lebih fardu daripada puasa Ramadan, lebih fardu daripada ibadah haji sekalipun. Kenapa tolabul ilmi lebih fardu dari sholat, dari zakat, dari puasa, dari ibadah haji sekalipun? Karena sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji dan amal-amal yang lainnya selain daripada sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, manakala tidak memakai ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima. Syekh Ibnu Rusan menyampaikan di dalam baitnya, fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuqbalu sahajalma beramal jeung ilmuna, maka tangtu amalna ditolak teu ditarima. Kata Ki Haji Upon almarhum, ini lagunya Mama Bakri. Lagunya Mama Bakri, mudah-mudahan Mama Bakri hadir. Gitu. Barang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima. Makanya kedudukan keparduan, kedudukan kewajiban tolabul ilmi lebih wajib dari sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya selain zakat, puasa, dan ibadah haji. Oleh karena kewajiban keparduannya lebih tinggi dari sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang tolabul ilmi itu juga lebih tinggi.